Sore guys, karena saya sibuk ini AC terus ini ada kulkas, kemudian saya janjiin besok ini 2. Saya habis ganti modul AC dan servis bongkar pasang. Saya akan uji lagi dengan gambar ini. Jadi ini untuk pelajaran Anda. Kalau Anda misalkan begitu dipotong pres sesuai gambar tadi, ternyata ini ada air ini, tekanan ini jelas tidak beres. Jadi kebanyakan kalau pres dipotong, pengisian dipotong kemudian dihidupin, ini sudah agak hitam dan baunya lain seperti ada air. Ini yang dicurigai nih, kulkas sub 1 pintu, karena di kanan ini ada lilitan pipa, ini keropos ini. Saya udah berapa kali nih. Jadi isap keropos ini pada saat freon semakin habis, ini bekuan es di pipa ini akan ketarik ini, kesedot oleh si kompresor. Jadi terjadilah isap masuk kompresor si air ini dan sampai keluar pres. Saya akan uji dengan gambar supaya paham ini kalau titik-titik keropos dan ada air di presnya. Kalau kulkas sub ini kompresor guys, oke? Tetap saja ini kondensor ini dan berakhir di filter, oke? Kemudian kapiler. Kalau ada bocor pipa yang dililit di kulkas sub ataupun kulkas yang lainnya, tapi yang saya tahu sementara ini sudah berapa kali ini kulkas sub, saya akan kasih logika ini. Jadi misalkan bocor di titik isap ini, oke, di pipa isapnya ini evap. Ini es semakin berkurang, ada bekuan es di sini dan ketarik ke isap, kesedot, ngumpul di kompresor, dan ini akan keluar ke pres tentunya. Jadi kalau seperti ini, ternyata freon ini habis, kemudian Anda potong pipa presnya 20 seperti biasa, dan ini dipotong pengisian, dibolongin, kemudian dihidupin, kemudian ditekan. Ini baunya tidak enak, oli sudah campur air. Ini bukan bocor di evap, bisa bilang bukan di evap ini. Evap masih bersih. Ini Anda lihat di sisi kanan kulkas sub ini ada pipa lilitan ini. Ini Anda lacak, ini ada kebocoran, diraba, ini bau oli. Ini di pipa ini, jadi ngisap es bekuan lari dan keisap kemudian keluar ke pres. Cekelmus. Jadi saya kasih tahu ini, misalkan freon didengarin evap kerucuk-kerucuk, saya tidak bilang evap bocor ini, kemudian tidak dingin, kompresor hidup. Langkah pertama ini, kalau kerucuk-kerucuk atau cas tidak dingin, Anda potong pipa isap. Saya menggunakan logika gambar ini supaya paham, karena ada yang paham gambar, ada yang paham di tempat, karena saya sudah unggah banyak. Anda potong pipa pengisian, dibolongin, kemudian presnya ini 15 atau 20 cm, potong dengan cutter. Oke, ini basah cutter. Anda hidupin kompresor dan tekan. Kalau oli ini napak ini hitam, atau baunya, atau ada airnya, yang dicurigai nih kalau kulkas sub ini di sudut kanan. Jadi ada pipa lilitan di evap ini sudut kanan. Ini yang paling sering keropos. Jadi pada saat freon berkurang, kemudian esnya semakin di pipa isap, kompresor hidup terus, akhirnya bocoran di pipa lilit ini akan menghisap bekuan es atau airnya. Jadi logikanya seperti itu. Saya kasih logika ke gambar supaya ada maksud ini. Kalau ini kondensor tidak bocor, kebalikan dari tadi, ini akan hidup terus ini.
kapiler dorong ke isap. Kemudian ada pipa lilit, kemudian masuk ke isap. Kalau ada bocor di isap, ini sudah pasti samping evap ini es semakin sedikit, kemudian bocoran ini menghisap air es. Kemudian masuk ke kompresor, dicolokin terus, oli ini naik dan air ke pres ini. Jadi baunya sudah berbeda, kemudian oli, campur oli. Oke. Jadi ada dua kebocoran, tapi ini gampang dideteksi. Artinya kalau isap yang bocor, ini campur air ini, karena dihidupin terus, jadi nyedot es ini semakin leleh, disedot, ditarik ke isap ini. Karena lubang lain isap ini tidak ada, sehingga ngisap lubang pas yang kropos yang ada bekuan es. Ini yang sering terjadi, ini sap. Jadi kalau sap Anda olinya ini mencurigakan baunya atau air, ini Anda harus lihat ini pipa lilit yang di sebelah kanan evap ini. Diraba ini kalau licin atau bau, ini sudah pasti nih. Karena ini yang bocor seperti ini yang umurnya masih muda hanya sap. Oke. Kalau ngerjain kasus seperti ini, oli sudah masuk air ini. Ini harus dipotong semua ini. Kompresor tarik dan dibuang, olinya dituang, olinya sampai sisa berapa dan airnya berapa ini diganti oli, kemudian ini harus didorong ini. Kalau pakai selang disambung, kayak saya pakai metil kemudian keluar dari sini. Kalau sudah bersih Anda sambung lagi. Dan ini harus dibenerin ini bocor titik isap ini. Oke. Jadi ini gambar semua karena saya lagi sibuk urusannya AC, guys. Oke. Titik isap inilah yang nyedot bekuan es sehingga tarik ke isap kompresor dan keluar ke pres. Jadi cara ini mudah dan cepat dianalisa ini. Kalau dari gambar ini titik-titiknya sudah ketahuan ini. Tuh, ini saya kasih tahu. Freezer tidak ada yang bocor, evap. Tapi setelah dipotong pengisian dan pres ini baunya berbeda. Dan kayak air. Ini yang dicurigai diisap. Jadi logikanya seperti tadi. Jadi diisap ini akan narik embun masuk ke kompresor dan masuk ke piston dan keluar ke pres. Jadi ini logikanya seperti itu. Pipa bocor, kemudian ada bekuan es, kompresor hidup terus, air ini semakin leleh akan ketarik ke isap dan lari ke kompresor. Kenapa saya menggunakan gambar? Sudah saya uji supaya Anda paham. Kalau dengan kulkasnya takutnya ini kan berbeda-beda. Ada yang dengan kulkasnya maksud, gambar tidak. Ada yang dengan gambar langsung maksud, tapi dengan kulkasnya tidak. Karena jalur ini dipisah antara pres kondensor ini berakhir di filter, lari ke kapiler. Kalau kondensor sebelah ini yang isep ini dari evap, kapiler, evap, dan turun ke pipa isep. Jadi kalau ada air di kompresor, evap tidak bocor, ini jalur isep yang masalah, bukan jalur pres. Pres ini panas, jadi tidak mungkin lubang bocoran ini malah masuk ini air. Tidak ada air karena panas. Kalau diisep, lilitan di sebelah kanan evap ini kan bekuan es. Begitu semakin sedikit, ini langsung ketarik ini. Kesedot oleh pipa yang keropos, guys. Jadi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan logika-logika seperti ini masuk di Anda para pemula. Jadi pemula akan tahu dengan sebuah gambar ini. Walaupun dengan sebuah gambar ini harusnya ini sangat masuk ini, karena saya juga berawal dari gambar, makanya saya hitungan gambar dengan praktek ini mudah sekali. Mungkin kalau melihat gambar, karena ini pipa sudah kelihatan terpisah, guys. Sore, guys.